Itu saya menceritakan bagaimana awal Mekah itu mulai muncul. Dahulu tuh Mekah itu dulunya belum ada orang-orang yang tinggal di situ dulunya. Dan waktu itu saya ceritakan bagaimana nanti Siti Hajar dan Ismailah yang pertama kali berada di daerah sana. Dan nanti muncullah mata air Zam-Zam dan akhirnya banyaklah orang-orang yang datang ke sana dan nanti tinggal di sana. Tinggallah mereka di sana, bikinlah banyak perumahan, yaitu para orang-orang dari Bani Jurhum namanya. Jadi nama sebuah suku namanya Bani Jurhum. Nah, mereka lah nanti akan banyak di daerah sana. Lalu nanti semakin ramailah orang datang ke sana, sehingga penduduknya pun semakin banyak. Nah, Nabi Ismail pada waktu itu yang sudah semakin dewasa, dia nanti menikah dengan orang-orang dari keturunannya Bani Jurhum. Nah, dan nanti setelah mereka tinggal di daerah sana sudah lama, sekitar 21 abad ya. Jadi mereka itu nanti dijajah atau didatangi sama sebuah kelompok, yaitu namanya Bani Quraizoh. Bukan Bani Quraizoh, tapi ada sebuah kelompok ya. Dia itu datang ke sana dan mereka mengambil alih daerah sana. Nah, sebelum mereka mengambil alih, orang-orang Bani Jurhum ini dia menutup kembali mata air Zam-Zam, karena orang tertarik ke sana dulunya adalah karena adanya air Zam-Zam. Nah, jadi ketika mereka itu mau dikuasai daerah sana ya, namanya Bani Khuza'ah ya, bukan Bani Quraizoh. Bani Quraizoh itu Yahudi. Nah, Bani Khuza'ah ini mereka mau datang ke sana, maka orang-orang Bani Jurhum itu nutupin sumber mata air Zam-Zam, sehingga orang-orang pada waktu itu tidak tahu di mana mata air Zam-Zam itu berada. Singkat cerita, nanti orang-orang Bani Khuza'ah itu beradalah di sekitar sana, menguasai Mekah, dan hal yang paling menggemparkan yang mereka lakukan adalah mereka lah yang pertama kali nanti menaruh berhala-berhala di Ka'bah. Awalnya Ka'bah itu bersih karena Ka'bah itu didirikan sama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Pada waktu itu tidak ada berhala-berhalanya, tidak ada orang-orang yang menyembah patung pada waktu itu. Tapi nanti ketika Bani Khuza'ah menguasai daerah Mekah, dipimpin oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai, maka disitulah orang yang pertama kali meletakkan patung-patung berhala di Ka'bah itu, sehingga akhirnya orang-orang yang ibadah haji dari berbagai negara itu akhirnya menyembah berhala. Nah, itulah mulainya kemusyrikan di dunia ini. Bukan di dunia ini, setelah mendekati setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang pertama kali itu adalah umatnya Nabi Nuh. Makanya Nabi pertama itu Nabi Adam, tapi Rasul pertama Nabi Nuh. Karena Rasul itu ketika dia diamanahkan atau menerima wahyu, maka beliau wajib menyampaikan. Kalau Nabi Adam tidak ada umatnya pada waktu itu. Jadi beliau adalah Nabi, sementara Nabi Nuh lah Rasul. Karena sebelum umatnya Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh itu diutus, orang-orang di situ tuh sudah mulai nyembah bukan Allah. Nah, dan mulai muncul lagi itu yaitu pasca Nabi Ibrahim itu nanti wafat ya, dan Ka'bah itu sudah mulai banyak berhalanya, akhirnya disembah lagi. Nah, jadi itu yang terjadi di masa itu. Dan nanti orang-orang yang Bani Khuza'ah tadi yang saya bilang dia menguasai Mekah tadi, nanti berhasil diusir. Siapakah yang mengusirnya? Dialah nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW, namanya adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab nanti memimpin pasukan mengusir orang-orang Bani Khuza'ah itu. Nah, Qusay bin Kilab ini nanti merupakan keturunan dari namanya Quraisy. Orang-orang Quraisy itu, nah itulah dia. Nah, sehingga nanti apa? Orang-orang Bani Khuza'ah yang tadi sudah menguasai Mekah itu sekitar 300 tahun, akhirnya diusir sama Qusay bin Kilab tadi, sehingga orang-orang Quraisy lah yang menguasai Mekah kembali. Nah, kemudian nanti saya ceritakan juga sebelumnya nih, saya masih review sebelumnya ya. Ketika Qusay bin Kilab meninggal, nanti yang menjadi pemimpin namanya adalah Abduddar. Ketika nanti Abduddar itu meninggal, yang menggantikannya namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf meninggal, nanti anaknya itu terjadi perebutan kekuasaan. Siapa yang memimpin? Maka nanti hampir mau terjadi peperangan, sehingga apa? Didamaikan sama orang-orang, lalu dibagi tugas. Ya, yang bagi tugas untuk megang pintu kunci Ka'bah, tugas untuk memegang bendera perang, tugas untuk mengatur Darun Nadwah ya. Darun Nadwah itu tempat orang
berkumpul di Mekah dan sampai sekarang masih ada Darun Nadwa itu. Tempat orang kumpul kayak aula di situ. Nah, yang menguasai 3 hal itu adalah dari keturunannya Abdud Dar. Kemudian anaknya yang satu lagi Abdul Manaf ini, keturunan dari Abdul Manaf ini nanti yang akan mengurusi makan dan minum jemaah haji. Jadi yang megang proyek makan dan minum jemaah haji itu adalah dari keturunan Bani Abdul Manaf. Siapakah Bani Abdul Manaf itu? Yang ditugaskan namanya adalah Hashim. Hashim nanti punya anaknya namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak nanti namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad SAW. Nah itu sudah kita ceritakan sebelumnya. Dan nanti ketika Abdul Muthalib, ya kakeknya Nabi nih, dia yang akan menerima amanah nerusin perjuangan ayahnya. Disitulah nanti Abdul Muthalib itu mimpinya adalah beliau bertemu dengan sebuah daerah di dekat Mekah itu ada mata air. Padahal waktu itu tidak ada sumber mata air Zam-Zam itu nggak ada lagi karena udah ditutupin tadi saya bilang. Maka ketika suatu hari Abdul Muthalib ini mimpi di Mekah itu ada sumber mata air. Maka Abdul Muthalib menggali tanah itu. Waktu itu orang-orang Quraisy lainnya tuh nyindir itu. Gali apa di padang pasir? Ada air dalam ini. Di padang pasir manalah ada air itu kan? Kan pasir, kok ada air di bawahnya? Tidak ada itu kan? Sehingga orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak cayo dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Tapi karena Abdul Muthalib itu sangat penasaran, digalinya terus di dekat Ka'bah itu. Dan akhirnya apa? Muncul mata air Zam-Zam kembali. Dan tidak hanya mata air Zam-Zam, peninggalan orang-orang dulu, ya, Bani Jurhum yang saya bilang tadi di awal tadi, masih ada peninggalan di situ banyak. Maka disitulah nanti air Zam-Zam mulai muncul kembali. Dan sampai hari ini mata air Zam-Zam itu masih mengeluarkan air dan bisa mencukupi kebutuhan orang-orang haji dan umroh sampai sekarang. Masya Allah, gitu kan? Seperti itu. Kalau di perumahan mungkin habis airnya, Bu, ya. Seperti itu. Baik. Kemudian saya juga menceritakan sebelumnya adalah nanti ketika Abdul Muthalib itu punya anak namanya Abdullah, ya, nanti Abdullah itu menikah dan nanti punya anak yang namanya adalah Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad itu lahir, Abdullah itu sudah meninggal dunia. Nah, dalam perjalanan dagang, saya sudah ceritakan sebelumnya. Dan nanti ketika Abdullah sudah meninggal dunia, ya, dan Nabi Muhammad pun lahir ke dunia ini dengan kondisi tidak pernah melihat ayahnya sebelumnya. Nah, kemudian itu pun tidak lama, ketika nanti Nabi berusia 6 tahun, ya, nanti ibundanya Nabi Muhammad, Aminah, mengajak Nabi Muhammad itu untuk ziarah ke Madinah, nengok makam ayahnya, karena ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal itu di Madinah. Nah, setelah ziarah di situ, pas mau balik lagi ke Mekah, di perjalanan si ibundanya Nabi Muhammad ini sakit, sehingga beliau meninggal di sebuah daerah, ya, di sebuah daerah. Dan Nabi Muhammad pun nanti pulang tanpa ibunya. Tapi bukan sendirian. Ada seorang ibu namanya Ummu Aiman. Dialah yang nanti akan mendampingi Nabi Muhammad itu pulang nantinya. Nah, itu kisahnya. Lalu nanti Nabi Muhammad itu diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib. Dan itu pun tidak lama. Nabi Muhammad itu diasuh sampai Nabi berusia 8 tahun. Ketika Nabi berusia 8 tahun, 2 bulan 10 hari, kakeknya lagi yang meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, maka yang melanjutkan untuk mengasuh Nabi namanya paman beliau, namanya Abu Thalib. Nah, itulah yang ngasuh Nabi dari kecil sampai besar nanti, ya. Dan bahkan nanti Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi, Abu Thalib masih hidup. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan terakhir saya bahas itu adalah bagaimana peristiwa detik-detik Nabi Muhammad itu diamanahkan menjadi Rasul, ya. Baik, ibu sekalian, sekarang saya akan mengulang kembali bagaimana detik-detik Nabi Muhammad itu diamanahkan menjadi Rasul. Jadi pada waktu itu di Mekah sekitar tahun 622 Masehi, ya, lebih kurang. Pada waktu itu Nabi Muhammad itu seringkali pergi ke Gua Hira. Kenapa? Karena di daerah sana itu, di daerah Mekah itu kemusyrikannya itu sudah sangat banyak sekali. Di mana
orang itu ketika terjadi perselisihan mereka tuh tidak segan-segan untuk bunuh. Ketika mereka jualan mereka tuh tidak segan-segan untuk berbohong, ya. Kemudian ketika ada anak perempuan lahir maka nanti dibunuh karena dianggap tidak punya manfaat, tidak bisa menambah pendapatan, maka dibunuh. Kemudian orang-orang yang tawaf di Mekah pada waktu itu tidak boleh menggunakan pakaian yang pernah berbuat dosa sekecil apapun itu, meskipun bohong dikit, wah, payah juga kita nyari pakaian yang kita tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Sehingga apa? Dimanfaatkan sama orang Mekah kalau tidak mau beli tidak mau payah nyari baju, dah beli daerah kami. Dan itu pun baju dimahalin harganya. Dan tidak hanya itu, kalau memang tidak cukup duitnya, silakan kalian tawaf tanpa menggunakan busana. Seperti itu. Kacau pada waktu itu. Maka Nabi Muhammad SAW itu melihat kondisi itu, beliau gelisah. Nah inilah, kegelisahan ini akan terjadi sebuah perubahan. Karena di daerah kita mungkin ya, atau di lingkungan kita, perubahan itu terjadi karena ada orang-orang yang gelisah. Nah makanya Nurul Ilmi pun juga didirikan, kenapa? Karena gelisah. Nengok sekolah kok banyak yang tidak hafal Al-Quran gitu kan, banyak yang akhlaknya tidak sesuai dengan Islam. Nah maka gelisah, ya akhirnya didirikan sekolah Islam. Nah gitulah. Jadi bermula dari kegelisahan. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad SAW itu menjelang usia beliau 40 tahun, beliau seringkali berada ke Gua Hira untuk mentadaburi, untuk mengimani, untuk berdoa kepada Allah yang sebenarnya. Nah, kan muncul pertanyaan, memang dulu ada agama apa? Sebelum Islam tuh orang penduduk Mekah tuh agamanya agama apa? Ya. Nah, penduduk Mekah pada waktu itu agamanya agama Hanafi, atau agama yang ngikutin Nabi Ibrahim. Ya gitu. Jadi mereka orang Mekah itu tuh sebenarnya masih ngikutin agamanya Nabi Ibrahim, tapi sudah banyak yang salah gitu. Kayak tadi mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, sementara di Ka'bah itu banyak berhalanya. Ah itu salah kan? Salah. Terus tawaf tadi, mereka harus menggunakan pakaian yang mereka sudah setting sebelumnya. Banyak yang salah. Nah, tapi mereka percaya Allah itu ada. Nah, dan juga mereka salah mempersepsikan kalau mereka itu pengen berdoa sama Allah, mereka pada waktu itu harus ada namanya perantara. Jadi, misalnya kita pengen menjadi orang yang kaya, maka kita malah minta ke dukun, Pak dukun, saya mau kaya, tolong doakan saya. Ah gitu, kebalik. Harusnya kenapa tidak langsung baik? Kenapa mesti melalui perantara? Atau mungkin dengan menggunakan batu akik lah gitu kan, atau menggunakan air semburan bekas cucian mayat lah gitu kan, atau bekas air yang ditaruh di kuburan lah, makanya gitu aneh-aneh itu. Nah, maka pada waktu itu agama yang mereka ikuti itu mereka pahami itu Allah itu ada, tapi salah dalam mendefinisikan Allah itu seperti apa. Nah, maka pada waktu itu Nabi Muhammad SAW yang merupakan juga termasuk orang-orang yang masih ngikutin agama Hanafiyah ini, maka beliau seringkali berada ke Gua Hira, ya, untuk memikirkan apa gerakan yang harus bisa mereka lakukan. Sehingga pada waktu itu sempatlah ketika di bulan Ramadan, tepatnya di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, ya, ketika sedang berada sendirian dalam Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat. Malaikat datang dan membacakan Quran surah Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu pertama yang turun. Tapi wahyu itu belum menyuruh Nabi itu untuk dakwah, belum. Ini baru SK pengangkatan beliau jadi nabi, belum menjadi rasul. Nah, gitulah ibaratnya. Beda. Maka turunlah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan yang pertama itu, ayat 1 sampai 5. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad SAW itu sangat ketakutan pada waktu itu, ya, karena beliau sendirian di gua, tiba-tiba datang sosok yang beliau tidak pernah nengok sebelumnya. Sehingga beliau pulang ke rumah dan langsung menyuruh Khadijah untuk menyelimuti beliau karena dingin, ya, dingin, dan dinginnya justru Nabi Muhammad justru mengeluarkan keringat, berarti keringat dingin, memang takut. Maka sehingga Khadijah menenangkan Nabi. Ketika Nabi Muhammad sudah mulai tenang, barulah Khadijah bertanya, wahai suamiku, ada apa? Mengapa engkau
mengalami hal yang seperti tidak biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Saya bertemu dengan sosok yang saya tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Maka saya khawatir saya ini mau dicelakai nih sama sosok yang tidak suka dengan saya. Apa kata Khadijah? Tidaklah mungkin wahai suamiku, karena selama ini engkau itu seringkali berbuat baik kepada warga. Engkau seringkali menjalin silaturahim kepada warga. Engkau seringkali memberikan sedekah kepada warga. Tidak mungkin engkau itu akan diperlakukan tidak baik. Ya, maka Nabi Muhammad pun bertanya-tanya, lalu siapa itu? Lalu siapa itu? Maka keesokan harinya, Khadijah, dia membawa Nabi Muhammad ke sepupu dia, namanya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini dia adalah seorang pendeta, seseorang yang ahli agama, ahli kitab, dan dia pada waktu itu sudah buta dan sudah tua. Dan dia ahli agama nih, dan dia paham dengan kisah-kisah agama-agama terdahulu. Maka Khadijah membawa Nabi Muhammad ke rumahnya Waraqah bin Naufal. Maka ditanya, wahai sepupuku, apakah engkau mengetahui apa yang ditemui sama suamiku ini? Memang ada apa? Ceritakan. Maka Nabi Muhammad pun menceritakan kisah apa yang beliau alami ketika di dalam gua Hira itu. Diceritakan, ya, disampaikan apa yang diberikan oleh malaikat Jibril tadi, yang disampaikan, kemudian apa yang beliau alami, dan akhirnya apa? Kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya yang kau temui itu adalah namus. Dialah sosok yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Jika seandainya memang itu adalah namus, nama lain dari Jibril, maka sesungguhnya engkaulah nabi terakhir yang dinanti-nantikan. Nah, perlu ibu ketahui bahwasanya sebelum Nabi Muhammad itu lahir, bahkan sebelum Nabi Muhammad itu diamanahkan, pokoknya sudah lama setelah Nabi Isa itu lahir, setelah Nabi Isa itu wafat, maka dalam kitab suci orang-orang terdahulu, ya, kitab suci Nasrani, Yahudi, dan kitab suci yang lain itu, mereka itu disebutkan dalam kitab suci itu bahwasanya akan datang nabi terakhir. Akan datang nabi terakhir, dan mereka tidak tahu dari mana dia nanti, ciri-cirinya seperti apa. Ciri-cirinya sudah jelaskan dalam kitab itu, disebutkan ciri-cirinya, tapi dia tuh nggak tahu namanya siapa, anak siapa, nanti dari mana asalnya nggak tahu. Tapi dijelaskan dalam kitab suci mereka terdahulu. Nah, maka pada waktu itu si Waraqah bin Naufal ini, karena dia paham sejarah, maka dia bilang, sesungguhnya jika seandainya memang itu yang kau temui wahai Muhammad, engkaulah nabi terakhir yang dinanti-nantikan oleh agama-agama terdahulu. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah ceritakan ketika Nabi berusia 12 tahun, Nabi itu pernah diajak sama Abu Thalib untuk dagang, Bu. Dagang, ya, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu udah pecah menjadi 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Nah, kalau dulu satu negara tuh namanya negeri Syam. Nah, ketika Nabi Muhammad itu dibawa ke negeri Syam, nanti beliau bertemu dengan pendeta. Pendeta itu nengok ketika Nabi jalan, batu, pohon itu sujud kepada Nabi Muhammad. Maka pendeta ini bingung, ada apa itu? Kok mereka tuh sujud kepada Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad pun dipanggil, lalu ditanya-tanyakan. Tanyakan sama pamannya Nabi Muhammad, wahai paman, ini anak siapa? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Oh, nggak mungkin, ini bukan anak kamu ini. Loh, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Tadi saya lihat ketika engkau berjalan di daerah sana, saya melihat anak ini, ya, pohon-pohon tuh dan batu-batu tuh sujud kepada dia. Dalam kitab suci kami disebutkan bahwasanya nabi terakhir itu akan datang, ciri-cirinya lah batu, pepohonan itu tidak bakal sujud kecuali kepada nabi. Lalu kenapa engkau tanya dia anak siapa? Karena dalam kitab suci kami disebutkan salah satu ciri-cirinya adalah nabi terakhir itu adalah dia yatim piatu. Sekarang pertanyaan saya, ini anak siapa? Ini anak saudara saya. Ibunya mana? Ayahnya mana? Sudah meninggal dunia. Kagetlah pendeta tadi. Jangan-jangan ini dia. Memang ini dia. Lalu si pendeta tadi, namanya pendeta Bahira, ya. Dia ngecek lagi nih, karena dalam kitab suci mereka disebutkan salah satu ciri nabi terakhir itu akan datang, ada cap stempel kenabian. Karena zaman dulu belum ada kamera, belum ada foto, kita tidak pernah nengok bentuknya macam mana. Tapi dalam kitab sejarah disebutkan bentuk itu kayak bulat seperti buah apel, dan dia berada di belakang pundak Nabi. Maka pada waktu itu si pendeta tadi, dia penasaran nih. Waktu itu Nabi itu berusia 12 tahun. 12 tahun itu masih SMP kelas 1 atau kelas 6 SD lah. Maka dibuka bajunya sama pendeta tadi, dan dia melihat ada cap stempel di belakang pundak Nabi. Disitulah pendeta tadi semakin kaget,
Dan beliau mengatakan, tolong bawa anak ini pulang. Jangan bawa dia ke negeri Syam. Kenapa? Karena di negeri Syam pada waktu itu sedang berkembang negara-negara orang-orang Romawi. Ya. Dan mereka tuh sampai hari itu juga masih nunggu nabi terakhir itu datang. Dan kalau seandainya nabi terakhir itu datang bukan dari keturunannya mereka, maka mereka akan bunuh bisa jadi. Nah, saya pada pertemuan sebelumnya saya jelaskan orang-orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad itu bukan lahir dari Bani Israel. Karena Nabi itu lahir dari keturunannya Nabi Ismail. Nah, apa bedanya? Dulu Nabi Ibrahim itu punya anak, anak pertama Nabi Ismail, anak yang kedua namanya Nabi Ishak. Nabi Ismail punya anak itu tidak ada yang jadi nabi. Sementara Nabi Ishak punya anak nanti jadi nabi. Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf dan seterusnya sampai ke bawah itu nabi, banyak yang nabi. Sementara dari kalangan Nabi Ismail nggak ada yang punya anak, nggak ada yang jadi nabi anaknya. Sehingga pada waktu itu orang-orang itu mempercayai nabi terakhir itu akan datang dari keturunannya Nabi Ishak tadi. Pertanyaan sekarang, siapakah Bani Israel itu? Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, ya, nanti nabi-nabi semua, dan keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Nah itu. Nah, makanya saya kembali lagi ke pendeta tadi. Pendeta tadi bilang, tolong bawa anak ini pulang. Karena kalau dia nanti dibawa ke negeri Syam, kalau orang-orang tahu bahwasanya anak ini adalah nabi dan dia bukan dari Bani Israel, maka dia nanti akan dibunuh anak ini. Maka apa? Nabi Muhammad dibawa pulang. Nah, itu flashbacknya. Saya kembali lagi ke kisah Waraqah bin Nawfal tadi, ya. Ini kalau baca sejarah itu maju mundur ya alurnya, tidak apa-apa ya, insyaallah. Maka Waraqah bin Nawfal bilang seperti itu. Sesungguhnya yang ketemu itu namus seperti yang ditemui sama Musa ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu. Lalu apa kata Waraqah bin Nawfal? Jika seandainya usiaku panjang, aku akan siap untuk menjadi penolongmu dan aku akan siap untuk menolong engkau ketika engkau diusir oleh kaummu. Maka Nabi Muhammad pada itu bingung. Wahai Waraqah bin Nawfal, kenapa saya diusir? Kan selama ini Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang baik. Sering kali memberikan harta kepada orang lain, bahkan dapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Kalau orang dapat gelar dipercaya, nak diamanahkan jadi direktur, manajer, pimpinan atau gubernur, wali kota, anggota dewan, apapun itu, kalaulah dapat gelar dapat dipercaya, itu sudah aman lah tuh. Ya. Nah, maka Nabi Muhammad itu dapat gelar Al-Amin. Maka ketika Waraqah bin Nawfal bilang, engkau nanti akan diusir oleh umatmu, Nabi Muhammad itu bingung, kenapa saya diusir? Apa kata Waraqah bin Nawfal? Karena memang sesungguhnya dalam sejarah disebutkan nabi-nabi itu diutus dan umatnya akan mengusir dia, tidak menerima apa ajakan dia. Nah, dan nanti Waraqah bin Nawfal itu tidak lama usianya, beberapa waktu kemudian nanti dia meninggal dunia. Jadi tidak sempat dia itu melihat perjuangan Nabi. Seperti itu ya. Nah, baik, kita kembali lagi ke kisah Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama tadi ya. Itulah wahyu pertama yang diterima sama Nabi Muhammad. Itu Quran surah Al-Alaq 1-5. Setelah itu, Nabi itu tidak terima lagi wahyu. Lama Nabi Muhammad itu nunggu. Penasaran beliau itu, siapa sih yang saya temui itu? Dia pengen nanya lebih banyak. Dia pengen tahu lebih banyak lagi. Engkau dari mana? Siapa yang mengutus engkau? Rasul itu pengen nanya banyak. Di pertemuan pertama di Gua Hira itu Nabi ketakutan. Tidak berani nanya banyak. Sehingga apa? Nabi penasaran. Menunggu-nunggu datangnya malaikat itu nanti. Ya, maka pada waktu itu Nabi Muhammad sering kali dalam riwayat itu disebutkan sampai beberapa minggu, ya beberapa hari Nabi Muhammad itu sering ke Gua Hira, menatap wajahnya ke atas, kok nggak ada sosok itu datang lagi. Nah, akhirnya ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada sosok muncul. Beda sosoknya, bentuknya tuh beda dengan yang pertama kali beliau lihat dalam gua tadi. Ketika Nabi Muhammad itu sedang jalan, tiba-tiba ya di langit ada sosok yang sedang melayang. Sosok sedang melayang dan kayak lagi duduk di atas kursi besar itu. Nabi Muhammad melihat itu, wah, kaget, beliau ketakutan. Pas di Gua Hira kemarin beda, nah ini beda lagi. Maka apa? Nabi langsung ketakutan, langsung lari gitu kan. Nah, malaikat Jibril mengatakan, akulah Jibril, utusan Allah. Tapi Nabi Muhammad ketakutan. Dibawa ke rumah, lalu diselimutin. Ya, ketakutan.
Dan justru disitulah nanti malaikat Jibril datang membacakan surat keputusan SK pengangkatan jadi Rasul. Nah ya, SK pengangkatan jadi Rasul nih. Kalau tadi jadi Nabi, kalau jadi Rasul. Bedanya ketika udah jadi Rasul harus berdakwah. Maka turunlah Quran surat Al-Mudatsir. Ya, Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nah, nanti bisa dibacakan. Itu intinya isinya lah, hai orang-orang yang berselimut, ya, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, jadi jelas kan? Hai orang-orang yang selama ini diam saja, melihat kondisi yang kacau balau tapi diam saja, bangunlah, berilah peringatan. Nah, jadi jelas nih, instruksinya adalah Rasulullah disuruh untuk dakwah. Apa yang disampaikan? Sampaikan Allah itu siapa, sampaikan Islam itu seperti apa, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW pun setelah menerima ayat Quran Surah Al-Mudatsir itu, ayat yang turun dari langit itu sering. Kalau Al-Alaq tadi rentangnya agak jauh, nah setelah Al-Mudatsir itu turun, maka wahyu itu turun semakin sering. Dan artinya Allah itu sudah ngasih amanah kepada seseorang, Allah tidak meninggalkan, dia terus membimbingnya. Nah itulah. Nah maka Rasulullah SAW memulai berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Di dalam kitab itu disebutkan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Oh ya, tadi saya sering bilang kitab apa nih yang saya baca kan, kok dari tadi sering ngomong kitab gitu kan. Nah, nanti bisa Ibu baca kitabnya tuh judulnya Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu biasanya paling banyak itu dijual ya. Di toko buku itu paling banyak ya. Di Nur Ilmi itu semua kelas punya kitab itu. Di semua kelas punya kitab itu. Karena memang dibelikan sama yayasan agar guru-gurunya menceritakan kisah itu kepada anak-anak. Ya, jadi kitab itu, kenapa mesti kitab itu? Karena kitab itu adalah kitab yang menjadi juara 1 lomba menulis kitab Sirah Nabawiyah tingkat dunia. Nah, waktu itu yang juara 1-nya adalah Syekh Safiyur Al-Mubarakfuri. Kelebihannya adalah kitab itu menceritakan kisah Nabi Muhammad itu terstruktur. Dari belum lahir sampai nanti wafat. Nah itu. Jadi irama alur tuh ngikut. Kalau kitab yang lain juga, tapi lebih mendalam. Nah kalau ini tidak, dia lebih ke ke alur timingnya. Ya, jadi gitu. Baik, saya lanjut kisahnya. Maka Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi. Pertama kali tentu orang rumahnya, yaitu Khadijah. Dan Khadijah menerima Islam itu tanpa ragu, langsung bersyahadat. Ini malaikat Jibril itu udah ngasih tahu nih, kalau orang mau masuk Islam maka sampaikan ini. Nah setelah itu, setelah Khadijah, maka Nabi Muhammad ngajak lagi kepada anak angkat beliau atau pembantu beliau, namanya Zaid bin Haritsah. Diajak lagi untuk masuk Islam. Oh diterima. Akhirnya apa? Zaid bin Haritsah masuk Islam. Lalu nanti diajak lagi kepada, kan paman beliau yang ngasuh beliau dari kecil kan. Nah, paman beliau punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Ya, maka diajak lagi pada Ali. Ali pada itu masih kecil usianya, masih SD. Diajak, akhirnya beliau mau masuk Islam. Masuk Islam lagi. Kemudian di kalangan bapak-bapak, beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Nah, maka ketika ada pendapat yang mengatakan atau pertanyaan yang mengatakan siapakah orang yang pertama kali masuk Islam, maka jawabannya itu ada 4 itu tadi. Tergantung kondisinya. Kalau ditanya siapa yang pertama kali masuk Islam di kalangan mak-mak, jawabannya Khadijah. Siapa yang pertama kali masuk Islam di kalangan budak, namanya Zaid bin Haritsah. Siapa yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak muda, anak-anak remaja atau anak pemuda, jawabannya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang pertama kali masuk Islam di kalangan bapak-bapak, jawabannya lah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan nanti dari 4 orang inilah yang nanti banyak masuk Islam yang lain lagi. Ali sebagai pemuda ngajak kawan-kawannya anak muda, Khadijah di kalangan mak-mak, Abu Bakar As-Siddiq di kalangan bapak-bapak, ya, kemudian Zaid bin Haritsah di kalangan teman-teman dia yang budak seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ya, dan lain sebagainya. Sementara Abu Bakar As-Siddiq itu nanti akan mengajak orang-orang yang seprofesi sama dia. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini beliau pedagang. Beliau ini pedagang. Maka nanti banyak orang-orang masuk Islam gara-gara dia yang lumayan berduit, ya. Utsman bin Affan nanti masuk Islam gara-gara Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga ada Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Itu masuk Islam gara-gara Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. 3 tahun nih. Berarti dari Nabi itu diamanahkan sampai Nabi itu berusia lebih kurang 43 tahun. 3 tahun nih. Ternyata lama dakwah sembunyi-sembunyi itu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu maksudnya gimana gitu kan? Memang Rasulullah itu memang sembunyi-sembunyi, ya. Mendap-mendap ada seperti itu. Ada juga yang berpendapat Nabi Muhammad itu bukan sembunyi-sembunyian tapi terbatas gitu. Beliau tidak ada ngumpulin masa, ya. Ayo semuanya ikut kajian. Di situ siapa yang ngisi? Nabi Muhammad. Itu nggak ada seperti itu. Jadi beliau itu langsung apa? Ke rumah-rumah, datang ke rumah orang, datang lagi ke sana, datang lagi ke sana. Ketika ada orang yang ibadah haji lewat, beliau ketemu. Udah gitu. Itu yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ketika fase dakwah secara sembunyi-sembunyi itu telah diperintahkan sama Allah. Pertama tadi beliau cari orang terdekat dulu. Kalau lah habis orang terdekat, baru beliau ngajak keluarga besar beliau. Dari Bani Hashim tadi. Diajak, dikumpulin lah. Ya, paman beliau, bibi beliau, ponaan beliau, dikumpulin semuanya tuh. Adalah pertemuan pertama itu sekitar 45 orang beliau kumpulkan. 45 orang dikumpulkan, ngajak makan dulu, ya, baru ngomong, cerita. Dan ketika Nabi Muhammad itu menceritakan Islam pertama kalinya, maka yang pertama kali menolaknya adalah pamannya yang bernama Abu Lahab. Itulah paman beliau yang pertama kali menolak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, ya. Dan kebalikannya Abu Thalib, beliau tidak nolak tapi tidak nerimo. Gimana tuh? Abu Thalib beliau tidak mau ngikutin agama Nabi Muhammad, tapi beliau mendukung apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang yang mau mengganggu Nabi Muhammad, maka si Abu Thalib inilah yang nanti akan nolong. Kenapa kamu ganggu ponakan saya? Pergi kamu. Sehingga orang-orang pada waktu itu tidak berani ganggu Nabi Muhammad karena orang segan kepada Abu Thalib. Abu Thalib pada waktu itu termasuk tokoh di daerah sana. Tapi apakah Abu Thalib pernah bersyahadat? Tidak pernah sama sekali sampai beliau wafat. Bahkan dalam hadis itu disebutkan Abu Thalib itu ketika beliau itu wafat, ya, Nabi Muhammad itu pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah Abu Thalib ini ke dalam surga, ya Allah. Turun ayat. Tidak pantas seorang Nabi mendoakan seseorang yang selama itu musyrik untuk masuk ke surga. Apa artinya? Abu Thalib punya orang dalam, tidak bisa masuk surga, Bu, itu. Ya? Abu Thalib punya orang dalam nih, tidak bisa masuk surga itu. Nah, maka memang masuk Islam itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Bahkan ada juga kisah nanti itu di peperangan nanti. Ada orang yang baru masuk Islam, belum pernah sholat sama sekali, dan dia ikut perang, syahid, masuk ke surga, belum pernah sholat, tapi dia sudah bersyahadat tuh. Nikmat masuk Islam itu luar biasa. Nah, seperti itu. Maka Abu Thalib dia mendukung apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad, tapi beliau tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian turun lagi ayat, ya, memerintahkan Nabi untuk mulai dakwah secara terang-terangan, dan beliau memulainya berangkat ke Bukit Sofa namanya, ya, Bukit Sofa. Beliau berdiri di atas sana, beliau berteriak, wahai orang Quraisy, kumpul, orang Mekah, kumpul, panggil semua utusan kalian, semua pemuka-pemuka kalian, kumpul semuanya, ada berita penting. Kumpul semua orang. Pada waktu itu Abu Lahab juga ada, kumpul, ada apa? Maka beliau memulai dengan sebuah kalimat yang cukup menarik. Apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang Quraisy, jika seandainya aku katakan di balik bukit itu akan ada pasukan atau pasukan yang banyak yang mau mengepung Mekah ini, kalian percaya ada kalau saya yang menyampaikan? Apa kata orang-orang Mekah? Kami percaya, wahai Muhammad, selama ini engkau tuh tidak pernah berbohong, selama ini engkau tuh jujur, selama ini engkau tuh dapat gelar alamin, dapat dipercaya, kamu nggak pernah bohong sama sekali. Maka Nabi Muhammad tentu, wah, ini peluang nih, bakal lebih nih mereka masuk Islam semuanya. Maka ketika itu Nabi Muhammad menggantikan pertanyaannya. Wahai orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sesungguhnya aku diutus sama Tuhan untuk menyampaikan kepada kalian bahwasanya sembahlah Allah yang sebenarnya. Janganlah nyembah berhala, janganlah nyembah patung, ya. Sesungguhnya nanti ketika kalian sudah meninggal akan ada namanya hari akhirat. Hari akhirat itu nanti akan ditanya, siapa yang paling banyak amalnya dia nanti akan bisa masuk surga, siapa yang paling sedikit amalnya dia nanti akan masuk neraka. Apa kata orang Mekah? Udah mulai gila Muhammad ini. Padahal baru beberapa detik yang lalu dia bilang Muhammad itu orang yang paling jujur. Tapi ketika Nabi Muhammad mengajak dia kepada kebaikan, langsung ditolak.
Nah, maka pada waktu itu Abu Lahab yang hadir pada waktu itu langsung menunjuk-nunjuk kepada Muhammad. "Weh Muhammad, hanya gara-gara ini engkau mengundang kami ke sini. Hanya gara-gara ini," ditunjuk-tunjuk seperti itu. Ya. Dan nanti apa yang dilakukan sama Abu Lahab ini nanti diabadikan dalam Quran surah Al-Lahab. Yang tabat yada Abi Lahab wa tab itu. Bisa dibacakan artinya itu menceritakan tentang Abu Lahab. Tangannya digunakan untuk menunjuk Nabi. Nah, maka pada waktu itu Nabi Muhammad itu ya cukup menarik ya, apa namanya, agenda grand openingnya. Wah, grand opening ya. Ya pertama kali berdakwah secara terang-terangan seperti itu. Sehingga apa? Orang-orang sudah mulai bertanya-tanya, apa itu? Apa itu? Tapi beberapa di antaranya kaum muslimin itu juga sudah ada pada waktu itu. Sekitar 40-an orang yang tadi hasil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalin. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW karena udah terlanjur beliau orang-orang mengetahui dakwah beliau, maka beliau pun terus menggencarkan dakwah kemana-mana. Tapi semakin beliau berdakwah secara terang-terangan, maka orang-orang Quraisy semakin kuatlah perlawanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka masuklah periode dakwah secara terang-terangan, yaitu di tahun 4 kenabian. Di tahun 4 kenabian itu Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin banyak sekali mendapatkan ancaman, banyak sekali mendapatkan cacian, baik dalam diri Rasulullah maupun kepada para sahabat. Tapi orang-orang Quraisy karena masih menghormati Abu Thalib, maka orang-orang Quraisy itu tidak berani mengganggu Nabi Muhammad, tidak berani mengganggu fisik maksudnya. Tapi cuma bisa ngomong-ngomong baik, alah pembohong, ya, tukang sihir, cuma bisa ngomong-ngomong itu aja. Nah, yang kasihannya adalah orang-orang muslimin dari kalangan menengah, yang dari bawah, orang miskin, para budak dan lain sebagainya. Contohnya, saya ceritakan beberapa orang. Misalnya Bilal bin Rabah, kita tahu kisahnya, bagaimana beliau disiksa sama majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini termasuk orang yang pemimpin orang Quraisy yang cukup disegani, dan dia punya budak namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini ternyata masuk Islam. Dan dia akhirnya disiksa sama Umayyah bin Khalaf ini, dicambukin ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Bilal bin Rabah itu diikat lehernya lalu disuruh anak-anak bawa lari-lari ke kota Mekah. Karena budak, zaman dulu kan masih perbudakan. Dibawa lari-lari sampai Bilal bin Rabah itu kecapean untuk lari-lari, diseret sama anak-anak, itu luar biasa. Ya, ketika beliau sedang capek disuruh lari tapi tidak mau, dicambukin. Akhirnya apa? Bilal bin Rabah itu jalan sampai dia tidak punya kesadaran. Itu Bilal bin Rabah. Dan suatu hari nanti Bilal bin Rabah itu nanti dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika suatu hari Bilal bin Rabah disiksa sama Umayyah bin Khalaf, dia diikat ya di atas padang pasir yang sangat panas sekali, ya. Tubuhnya ini di bawahnya tuh pasir. Sangat panas sekali. Dan dicambuk-cambukin. Beliau meronta-ronta, nggak bisa berbuat apa-apa. Ditaruh lagi batu yang besar di atas tubuh beliau agar dia keluar dari agama Islam. Sementara Bilal bin Rabah hanya mengatakan ahadu ahad, ahadu ahad. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Itu aja. Nah, maka Abu Bakar lewat nanti, melihat Bilal bin Rabah itu disiksa, dan beliau tahu Bilal bin Rabah itu sudah masuk Islam. Maka beliau bertemu sama Umayyah bin Khalaf, berapa harga Bilal ini untuk biar kamu mau memerdekakannya. Dikasihnya harga sekian, maka dibeli sama Abu Bakar Siddiq. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Saya bisa lebih murah harganya ini daripada duit kau tuh, banyaknya kau ngeluarin duit tuh, kan? Kau udah rugi yo. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Dia lebih berharga daripada duit itu. Nah, gitu Bilal bin Rabah. Sehingga apa? Bilal bin Rabah akhirnya merdeka. Siapa lagi? Contohnya adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu disiksa juga sekeluarga. Sama siapa? Sama Fir'aunnya umat ini namanya Abu Jahal. Jadi ketika Ammar bin Yasir itu diketahui masuk Islam, beliau adalah seorang budak, bapaknya juga, emaknya juga disiksa, dibawa ke tengah lapangan, diikat di tengah-tengah, 1, 2, 3 diikat. Maka Abu Jahal memanggil orang-orang Mekah, "Woi, orang Mekah, kumpul. Coba kalian lihat ini. Coba lihat ini. Nih, pengikut Muhammad. Mana Tuhan dia? Mana Tuhan dia? Nggak ada kan? Nggak ada yang berani menyelamatin dia." Maka apa? Diambil sama Abu Jahal, cambukin mereka bertiga. Keluar dari agama Islam. Nggak mau, tidak mau, saya tidak mau. Nah, maka ketika itu Ammar bin Yasir dihadapkan dengan sebuah tombak dari Abu Jahal. "Wahai Ammar bin Yasir, keluar dari agama Islam." "Saya nggak mau. Nanti ibu kamu saya akan bunuh." "Saya tidak mau keluar dari Islam. Allah Tuhan saya, Muhammad adalah pemimpin saya."
Pergilah Abu Jahal ke tempat ibundanya. Wahai Sumayyah, namanya ibundanya Sumayyah. Wahai Sumayyah, keluar kamu dari agama Islam. Saya tidak mau. Allah Tuhan saya. Wah, sementara orang-orang penonton tadi, ya, tukang kompor nih, para netizen, udah bilang kan, ya, tidak berhasil, ya, gagal Abu Jahal, gagal, tidak bisa. Oh, semakin panas Abu Jahal kan. Ya, tidak bisa. Akhirnya apa? Abu Jahal mengambil tombak, ditusuk ya. Kerak. Tembus dari bawah sampai ke atas. Sumayyah, dialah orang yang pertama kali syahid dalam Islam. Ibu-ibu yang pertama kali syahid itu rupanya. Nah, terdiam semua orang. Ammar bin Yasir menangis. Dia melihat bagaimana ibundanya ditombak di depan matanya sendiri. Nangis dia. Makanya saya bilang keluar dari agama Islam. Tidak mau. Ya, para netizen tadi sudah diam semua nih. Tidak berani lagi kita tahu. Akhirnya apa? Abu Jahal mengambil tombak lagi, langsung ditombaknya ke ayahnya. Krak, mati lagi. Yasir. Waktu itu Nabi Muhammad melihat kejadian itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau mengambil langsung ke situ karena bakal chaos di situ lagi. Maka Nabi Muhammad mendoakan surga bagi keluarganya Ammar bin Yasir. Nah, itu terjadi gara-gara apa? Ya gara-gara mereka masuk Islam. Sekarang banyak yang masuk Islam ya. Nah, dan mereka bangga mereka Islam pada waktu itu. Nah, itu yang terjadi. Dan masih banyak lagi, kalau saya ceritakan lagi masih banyak lagi kisahnya. Ada lagi Khabbab bin Al-Arat ya. Beliau itu nanti dia ditaruh di atas panggangan. Beliau itu pekerjaan beliau itu tukang bikin pedang. Jadi kan di toko-toko pakai besi panas kan. Nah, nanti beliau itu disiksa sama orang-orang Quraisy itu. Beliau ditaruh di atas panggangan api itu sampai melepuh nih punggungnya itu. Nah, itu yang dialami sama kaum muslimin zaman dulu. Banyak lagi kisahnya. Nah, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad sangat mengkhawatirkan mereka ini. Khawatir nanti mereka akan keluar dari agama Islam. Tapi enggak. Masya Allah, justru semakin kuat imannya kaum muslimin pada waktu itu. Nah, jadi memang generasi pertama itu orang-orang yang memang luar biasa. Nah, maka nanti setelah banyak sekali penyiksaan yang dialami sama kaum muslimin, Nabi Muhammad pun juga, gitu kan? Tapi Nabi Muhammad itu belum ada yang berani dengan fisik. Palingan dalam sejarah itu disebutkan ketika nanti Nabi pulang, ternyata banyak duri-duri di jalan beliau lewatin. Itu yang dilakukan sama istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil itu. Ya, itu yang ditulis dalam Quran surah Al-Lahab. Si Ummu Jamil itu disebutkan pemegang kayu bakar dari neraka. Nah, kemudian pernah juga suatu hari ketika Nabi Muhammad itu sedang sholat, ya, nih sedang beribadah sama Allah ini, maka orang-orang itu narok isi perut onta ke atas tubuh beliau. Nah, maka beliau lama sujudnya. Pada waktu itu orang-orang Quraisy itu menertawakan Rasulullah. Ya, mana nih Tuhannya Muhammad? Itu aja nggak bisa ditolong. Ditertawakan. Nah, ini yang menceritakannya ini Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud bilang, pada waktu itu saya tuh tidak berani mau ke situ itu. Nah, saking beratnya perjuangan Nabi itu hanya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, nanti lama beliau sujud, nanti Fatimah lah, anak beliau lah yang nanti akan membersihkan. Datang. Nah, tapi yang menarik, Nabi Muhammad itu setelah beliau bangun dari sujud, ya, dan beliau nanti melihat siapa saja orangnya, lalu dia berdoa. Celakalah wahai Umayyah bin Khalaf, celakalah wahai Abu Lahab, celakalah Abu Jahal, celakalah, disebut-sebut namanya satu-satu, dan mereka tahu Nabi Muhammad pada waktu itu lagi sholat di tempat makam Nabi Ibrahim, yang di situ adalah tempat yang mustajab waktu doa. Tapi dia takut orang itu, ketakutan dia dengan doanya Nabi Muhammad. Nah, itu yang terjadi, ya. Masih banyak lagi yang lain. Nah, tapi saya skip aja biar cepat. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad terus berjuang, terus berdakwah, menyampaikan, ya. Sementara sahabat-sahabat yang lain itu diperkuat oleh Nabi Muhammad. Dan menariknya, nah, Allah Subhanahu Wa Taala di fase dakwah secara terang-terangan itu, Allah tuh banyak sekali menurunkan ayat-ayat yang menceritakan sejarah umat-umat terdahulu. Jadi kisah sejarah itu bisa menguatkan iman kaum muslimin di awal-awal dulu. Jadi ketika kaum muslimin disiksa, ya, turun ayat menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, bagaimana beliau dari kecil itu sudah dimasuk ke dalam sumur, ya, nanti beliau bisa jadi pemimpin. Diceritakan juga bagaimana kisahnya Nabi Musa, beliau dikejar-kejar sama Fir'aun, diselamatkan sama Allah.
Diceritakan juga kisah Nabi Lut, dikisahkan juga umat Nabi Soleh, Nabi Nuh. Nah itu, di awal-awal dulu banyak kisah-kisah umat terdahulu itu disampaikan sama Allah SWT melalui Al-Quran. Sehingga apa? Kuatlah iman kaum muslimin di awal-awal dulu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Jadi kalau kita mungkin down, kan hilang semangat dan beribadah, kita bisa baca sejarah, kita bisa baca kisah. Itu bisa menambahkan motivasi kita untuk beribadah kembali kepada Allah SWT. Baik, Ibu sekalian, berikutnya kita lanjut. Di tahun 5 kenabian. Di tahun 5 kenabian, Nabi Muhammad SAW itu diamanahkan sama Allah agar beberapa kaum muslimin itu hijrah. Pindah daerah, pindah tempat tinggal. Bukan lagi tinggal di Mekah, tapi pindah ke negeri yang lain. Apakah ke Mekah? Belum waktu itu. Waktu itu Nabi Muhammad diperintahkan agar kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah namanya. Habasyah itu masuk Afrika, ya, di Afrika, dekat Somalia, dekat situlah Habasyah itu, dan menyeberang nanti lewat Laut Merah. Nah, maka pada waktu itu Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ada apa di negeri Habasyah? Apakah di situ ada nabi? Sehingga nanti ketika mereka hijrah ke sana mereka tidak bakal diganggu lagi dakwahnya. Enggak. Di situ ada pemimpin namanya adalah Raja Najasyi. Dia orang Nasrani, ahli kitab, dan dia pemimpin yang adil. Maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah yang nanti pemimpinnya adalah Raja Najasyi itu. Maka berangkatlah kaum muslimin. Berangkat kaum muslimin, dan itu salah satunya adalah istrinya Utsman bin Affan atau anaknya Nabi, yaitu Ruqayyah. Berangkat ke negeri Habasyah. Nah, dan di negeri Habasyah itu memang ternyata pemimpin orang Nasrani tadi memang adil. Tidak ada mereka ganggu kaum muslimin. Sehingga apa? Kaum muslimin bebas untuk beribadah, ya, tidak ada diganggu-ganggu seperti itu. Lalu suatu hari ada berita datang. Nah, ini kameranya kita arahkan ke Mekah nih, ya. Di Mekah suatu hari Nabi itu sedang duduk di dekat Ka'bah. Beliau sedang membacakan Quran. Surat An-Naml An-Najm kalau tidak salah, ya. An-Najm itu menceritakan tentang kemahakuasaan Allah, dan di ujung dari ayat itu ada ayat yang sajadah. Jadi ketika dibacakan itu orang sujud. Nah, maka ketika itu Nabi itu lagi tasmi' Quran lah ibaratnya, lagi baca Quran. Orang-orang dengar karena orang-orang Mekah itu sebenarnya penasaran juga dia dengan Al-Quran itu, dengar. Dan salah satu ayatnya itu adalah isinya, maka bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan ini. Maka Nabi sujud. Dan menariknya, orang-orang Mekah tadi yang dengar tadi sujud juga. Nah, itu ada dalam kitab sejarah itu disebutkan kisah ini. Sujud juga, dan akhirnya apa? Berita itu heboh, viral. Ternyata tokoh-tokoh orang Mekah itu sudah masuk Islam. Nah, yang dibayangkan orang seperti itu. Padahal tidak, karena padahal mereka itu tertarik dengan ayat Allah tadi, sehingga entah bagaimana tiba-tiba mereka sujud juga menyembah Allah. Tapi mereka malah ini, kau sujud juga? Enggak ada itu. Malah tidak mau nerima itu kan. Wah, lemahnya iman kau itu kan. Gitu-gitu dibilang seperti itu. Gitu kan. Akhirnya apa? Mereka yang tadi sujud itu diolok-olokin sama orang. Nah, tapi berita itu sudah viral dan nyampelah nanti ke negeri Habasyah. Maka sahabat yang tadi berangkat ke negeri Habasyah dapat berita bahwasanya orang-orang di Mekah, pemimpin-pemimpinnya itu sujud bersama Rasulullah. Maka yang dipikirkan sama mereka lah, berarti Mekah sudah aman. Akhirnya apa? Balik mereka. Nyampe di Mekah, melihat kondisi kaum muslimin masih juga disiksa, dan mereka ditunggu-tunggu kehadirannya. Dari mana be selama ini? Akhirnya apa? Mereka yang tadi baru saja balik, ada yang kabur balik ke negeri Habasyah, ada yang ditangkap. Jangan kabur lagi ya, ditangkap. Ternyata apa? Di setelah mereka menyadari ternyata berita itu salah. Dan akhirnya nanti ketika beberapa waktu kemudian, ketika kondisi sudah aman, Nabi kembali memerintahkan mereka untuk hijrah kembali ke negeri Habasyah. Nah, jadi Nabi itu kaum muslimin itu pernah hijrah selain Madinah, namanya negeri Habasyah tadi, ya. Baik, kita lanjut kisahnya. Sebenarnya masih panjang ceritanya, bagaimana nanti
ketika Nabi Muhammad itu kaum muslimin itu hijrah ke negeri Habasyah, nanti kaum muslimin itu dikejar, ya dikejar, dan nanti Raja Najasyi itu sempat mempertemukan kaum muslimin dengan orang Mekah nanti mau jemput beliau, dan nanti Raja Najasyi mempercayai agama Islam. Dan disebutkan nama itu nanti Raja Najasyi itu masuk Islam, dibuktikan dengan ketika Raja Najasyi itu meninggal dunia, Rasulullah sempat melakukan sholat goib. Jadi Rajo itu masuk Islam nantinya. Ya, tapi kita tidak usah menceritakan ke bagian situ. Nah, sekarang saya lanjut kisahnya ya. Kita masuk ke tahun 6 kenabian. Jadi saya berurutan ya. Berurutan aja. Tahun 3 tahun di awal dakwah sembunyi-sembunyi. Tahun keempat dakwah secara terang-terangan. Tahun kelima kaum muslimin sudah pernah hijrah. Bahkan di tahun kelima itu Nabi itu sudah punya markas, punya sekre dakwah. Namanya lah rumah Arkom bin Abil Arkom. Nah, di situ rumahnya. Jadi mereka tuh kaum muslimin itu sering bikin kajian di situ. Di tahun 6 kenabian. Nah, kita masuk tahun 6 kenabian. Di tahun 6 kenabian ada seberkas cahaya yang akan membuat Islam itu semakin besar. Apa itu? Di tahun 6 kenabian masuk Islam 2 orang yang paling disegani pada waktu itu. Yang kuat orangnya, masih muda jiwanya, dan ketika mereka ini masuk Islam, orang segan dengan Islam. Siapakah itu? Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua Umar bin Khattab. Jadi Umar ini termasuk orang yang agak telat dikit masuk Islamnya. Abu Bakar, ya Utsman, Ali kan di tahun awal-awal tuh. Sementara Umar bin Khattab masuk Islam di tahun 6 kenabian, agak telat. Tapi kalau kita baca buku kitab Umar bin Khattab itu, ya, menceritakan kisah Umar bin Khattab, beliaulah yang justru akan banyak diceritakan nanti. Karena memang beliau itu orangnya keras, tegas, badannya tinggi, kekar, orang takut. Bahkan Nabi pernah menyampaikan hadis, ketika suatu hari, ketika Umar bin Khattab lewat dan di sana ada jin yang mungkin lagi nongkrong, jin itu langsung kabur. Jadi artinya apa? Jin takut sama Umar. Jadi kalau ada tukang ruqyah datang Umar kata, jinnya keluar dewe gitu kan. Nah, gitulah ibaratnya kan. Saking takutnya sama Umar bin Khattab ini. Nanti saya ceritakan satu-satu. Baik, saya ceritakan. Kenapa Hamzah masuk Islam? Hamzah ini dikenal dengan singanya Allah. Hamzah ini orang yang suka berburu. Kalau orang buruannya itu yang kecil-kecil kayak rusa mungkin ya, atau yang kecil-kecil lah. Tapi kalau Hamzah tuh kalau dia berburu, singa yang dibawanya tuh, pokoknya hewan-hewan yang buas tuh. Dan dia kuat orangnya. Dan dia termasuk orang yang disegani, ditakutin. Nah, suatu hari Nabi Muhammad tuh lagi duduk-duduk dekat Ka'bah. Lagi duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba Abu Jahal lewat. Nah, Abu Jahal ini adalah tokoh yang paling sering muncul lah dalam musuh Rasulullah SAW. Nanti Abu Jahal ini lewat, ketemu sama Nabi Muhammad. Lalu Abu Jahal ini mencaci maki Nabi Muhammad, ya dibilang-bilang, dikotor-kotorin gitu kan. Dan Nabi Muhammad tidak ada balas sama sekali. Nabi Muhammad diam saja. Ya, dilempari pakai batu sama Abu Jahal nih. Nabi Muhammad dilempari pakai batu sama Abu Jahal dan Nabi diam saja itu. Tidak mau melawan. Karena Nabi tahu, ini Abu Jahal. Abu Jahal ini pemimpin dari situ. Kalau beliau melawan, woi, chaos nanti. Maka diam saja. Nah, pada waktu kejadian itu ada satu orang mak-mak nih. Dia nengok kejadian itu. Kasihan yo sama Muhammad. Kaget saya kadulah sama orang-orang, sama keluarga dia. Pas pula beberapa waktu kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib baru balik dari berburu, membawa panah, busur panah, ya, dikalungkan, bawa kuda, tuk, datang. Nah, ini keluarganya Muhammad nih. Jadi mak-mak tadi ketemu sama Hamzah. Hamzah, kau tahu nggak apa yang kulihat? Ada apa? Aku tadi melihat keponakanmu, Muhammad, itu dicaci-caci sama Abu Jahal. Terus apa? Aku tadi melihat Abu Jahal, ya, aku lihat tadi Abu Jahal itu melempari Muhammad. Terus apa yang dilakukan sama ponakanku? Diam saja dia nggak berani melawan. Disitulah Hamzah, woi, yang namanya ponakan kan ponakan juga nih, maka dia akan melindungi.
Lalu Hamzah langsung berangkat ke tempat Abu Jahal yang biasanya nongkrong. Nengok di situ ada Abu Jahal, ya. Sebelum beliau berangkat tuh beliau tawaf dulu. Tawaf, ini kayaknya ada sesuatu hal besar yang akan dia lakukan nih. Tawaf dulu 7 kali, lalu berangkat mencari Abu Jahal di mana. Ketika itu Abu Jahal lagi nongkrong dengan kawan-kawannya. Hamzah datang naik kuda, turun dia, lepasin busur panahnya, tempeleng Abu Jahal, kletak gitu kan, terduduk Abu Jahal. Berdarah, terdiam. Ayo, dia berani maju. Diam semua. Tunggu Muhammad. Kenapa? Agama kita sama, gitu kan? Tidak ada masalah kan itu. Apa kata Hamzah? Saya pengikutnya Muhammad. Kapan Islam orang ini? Orang tidak tahu nih, dia tidak pernah Islam. Dan Nabi pun tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Kapan dia masuk Islam? Gitu? Ya, saya pengikut Muhammad. Berani kamu Muhammad, nah pecah gigi kau gitu. Diam. Yang lain-lain tuh yang mau menyerang tadi, mundur kata Abu Jahal. Saya tahu orang ini siapa. Dia ini kuat. Kalau kita melawan, kita bahaya. Ya, dia ngaku salah, Abu Jahal. Dan akhirnya apa? Dia dihajar sama Hamzah, lalu Hamzah pergi mencari Nabi Muhammad. Mau ngapain? Mau bersyahadat. Baru bersyahadat. Tadi dia bilang dia pengikut Muhammad. Ketemu sama Muhammad, dibilang, ada apa? Apa terjadi sama engkau? Ya, dilihat bagaimana bekas lemparan Abu Jahal di dekat tubuh beliau, ya. Maka dibilang dia, wahai Muhammad, ajarkan aku bagaimana caranya agar aku bisa menjadi pengikut agamamu. Maka Nabi itu kaget dan senang gitu kan. Ya? Wah, iya, masuk Islam, langsung bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan setelah Hamzah masuk Islam, dia sering ikut kajian. Wah, ya kan? Sering kajian. Belajar Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya mulai dari nol lah. Rukun Islam itu apa? Iman itu apa? Malaikat itu apa? Syahadat itu apa? Ya, mulai kajian dari awal. Nah, itu Hamzah. Hamzah masuk Islam, orang sudah ditanya. Hamzah masuk Islam. Bahaya. Nah, lalu orang-orang Quraisy kan semakin gerak sama Nabi Muhammad ini. Kok semakin hari banyak. Terus yang ikut dia ini orang-orang tokoh itu kan, ditambah pula orang-orang Quraisy akhirnya kumpul. Dipimpin oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Kumpul mereka. Apa yang kita lakukan ini? Kayaknya Muhammad ini semakin merajalela nih agama dia. Oh, kita akan seperti ini. Maka ada kesepakatan, yaitu apa? Kita bunuh Muhammad. Tapi siapa yang mau? Kau ya? Oh, jangan saya lah. Yang lain be. Nah, kau ya? Oh, saya tidak mau. Semua tidak mau. Akhirnya apa? Orang Mekah mengatakan, siapa yang berhasil bunuh Muhammad maka akan dikasih 100 ekor onta. Dibikin sayembara gitu. Maka disebarkan sayembara itu. Pada waktu itu, Umar bin Khattab yang waktu itu ditakuti, tegas orangnya, keras, badan tegar, kuat. Dia bilang, biar saya yang bunuh Muhammad. Karena orang-orang keluarga saya juga banyak yang masuk Islam gara-gara dia. Biar saya yang bunuh Muhammad. Akhirnya apa? 3 hari kemudian, setelah Hamzah masuk Islam tadi, 3 hari kemudian, maka Umar bin Khattab langsung berangkat membawa pedang mencari di mana Nabi Muhammad itu berada. Berangkat. Waktu itu Nabi Muhammad sedang ngisi kajian. Wah, di situ salah satunya Hamzah ikut kajian itu kan. Dalam perjalanan Umar tuh dia jalannya tidak santai dah. Memang gimana gaya-gaya orang Algojo, gaya-gaya preman. Jalan gitu. Jalannya cepat, bawa pedang. Maka pada waktu itu dalam perjalanan ada seseorang namanya Nuaim bin Abdullah. Dia melihat, nih ada apa nih Umar nih jalan cepat nih. Nih jangannya ada apa-apa nih. Ditanya, woi Umar, engkau mau kemana? Kata Umar, saya mau cari Muhammad. Ada apa? Gara-gara dia nih, daerah sini sudah banyak agama-agama sesat gitu ya. Banyak orang-orang yang tidak lagi mau mengakui ibundanya. Ya karena dia pisah agama tadi. Saya mau membunuh Muhammad pada hari ini. Nuaim bin Abdullah ini dia sudah masuk Islam, tapi dia masih menyembunyikan. Dan dia berpikir gimana caranya agar Umar ini tidak jadi nyari Nabi Muhammad. Dapat ide dia. Dibilang, alah Umar, kau mikir keluarga orang, tuh pikirkan keluargamu sendiri. Siapa? Itu adikmu, si Fatimah, itu sudah masuk Islam. Hah, serius? Kau gak percaya itu? Kamu cari aja sendiri Fatimah. Di mana Fatimah? Dia sudah masuk Islam selama ini. Kamu gak tahu kan?
langsung putar arah. Umar yang awalnya mau bunuh Nabi Muhammad, putar arah mencari adiknya. Dan benar, Bapak sekalian, ketika nyampe di depan rumah Fatimah, Fatimah sedang ngaji bersama suaminya Said bin Zaid dan satu orang lagi yang baru saja menyampaikan ayat Al-Quran yang berturun. Jadi kan dulu tuh Al-Quran itu kan turun itu kan langsung 30 juz, tapi dikit-dikit. Nah, kaum muslimin memanfaatkan cara menyebarkannya itu ketika ada satu ayat yang turun, kasih sahabat yang lain ngasih tahu sama yang lain. Kasih tahu. Dulu belum ada WA. Jadi kasih tahu tuh langsung. Dibacakan, dihafal, dibacakan, dihafal. Nah, maka pada waktu itu ketika Umar bin Khattab lewat di depan rumah Fatimah dan dia memang ingin nyari Fatimah itu tadi, beliau mendengar bacaan Al-Quran di dalam rumah itu. Beliau dengar. Pada waktu itu Quran yang turun itu Quran surat Toha. Ayat 1 sampai 13 atau 14 sekitar itulah. Dibacakan sama Fatimah di dalam rumah, didengar. Maka pada waktu itu pula Umar bin Khattab, wah ini ya jelas nih. Adik saya sudah masuk Islam nih. Maka digedor pintunya, ya gedor. Gedor pintunya tuh tidak pula pelan-pelan gitu. Memang kuat-kuat, gedor pintunya. Ya, digedor pintunya. Woi, siapa di dalam? Fatimah. Siapa yang ngaji di dalam itu? Oh, langsunglah. Ternyata ada satu orang yang dia baru bawa ayat Al-Quran tadi, namanya adalah Khabbab bin Al-Arat yang saya tadi bilang, dia dipanggang tadi itu. Ternyata dia yang bawa ayat Al-Quran yang baru turun ke tempat Nabi. Ke tempatnya Fatimah. Baca, disimpan, digulung, masukin ke lemaju. Umar buka pintu. Krak. Apa yang kalian baca tadi? Nggak ada, kami cuma ngobrol-ngobrol biasa. Tadi saya dengar kalian itu baca syair. Nggak ada, kami tidak baca syair. Karena memang mereka baca Quran, bukan syair. Jangan bohong kalian. Nah, habis itu apa? Adiknya ditanya, kamu sudah masuk Islam ya? Kenapa? Itu langsung ditampar, terduduk langsung Fatimah. Ya, menangis Fatimah. Lalu Said bin Zaid, si suaminya Fatimah tadi langsung mengambil, wahai Umar, kenapa? Kalau kami sudah masuk Islam, kenapa? Nah, ternyata kalian memang sudah masuk Islam ya. Dan akhirnya sudah mau ninju-ninjuan. Boleh nanti Fatimah mengatakan, ya Umar, kenapa? Kami sudah masuk Islam. Cobalah pakai otakmu, pakai pikiranmu. Masa gara-gara kami masuk agama Islam, engkau malah ingin bunuh kami? Coba, di mana letak sinkronnya itu? Coba pikirkan. Maka Umar waktu itu bingung juga, mikir juga, iya dak. Sampai dia tuh mau bunuh adiknya hanya gara-gara adiknya pindah agama itu. Mikir dia. Akhirnya apa? Dia hentikan. Dan jadi dia ninju lagi. Duduk dia. Nah, si Khabbab tadi itu sembunyi dalam kamar itu, sembunyi. Maka si Umar masih penasaran, apa yang kalian baca tadi? Nggak ada. Nah, dan nampak ayat Al-Quran yang berturun tuh diselipkan. Maka Umar merasa itu dia, itu yang dibaca. Maka pas dia mengambil, ditahan sama Fatimah. Nggak boleh baca ini. Yang boleh megang ini adalah orang-orang yang suci. Engkau tidak suci. Engkau masih menyembah berhala. Kalau gitu bagaimana caranya agar saya bisa baca? Engkau harus mandi dulu, engkau bersuci dulu. Oke, karena Umar itu penasaran, karena dia udah tertarik juga karena mendengar dari luar pintu tadi, tertarik juga. Ya udah, penasaran. Akhirnya apa? Dia mandi, dia bersuci. Setelah dia mandi bersuci, dikasihlah Fatimah. Janji enggak bakal menyobeknya? Tidak. Baik, dibuka. Pas dibuka, dibaca sama Umar bin Khattab. Nanti ibu-ibu bisa baca nih, Quran surat Toha. Toha intinya menceritakan kenapa engkau itu tidak mengenal sama Allah. Allah itulah yang seperti ini, yang telah menciptakan kalian. Mengapa engkau itu tidak mau mengikuti Allah? Intinya seperti itu. Maka Umar tuh langsung merasa, ini bukan buatan manusia ini, syair ini. Ini buatan Allah ini. Nah, maka Umar nanya, ini siapa yang menulisnya? Muhammad? Bukan. Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi siapa yang menurunkan ini? Itulah Tuhan kami, Allah. Berdialog lama, maka apa kata Umar? Tolong bawa saya ke hadapan Muhammad. Yang tadi sembunyi langsung keluar. Iya nih wahai Umar, itu kan engkau didoakan sama Muhammad. Ini siapa nih kan, kok tiba-tiba datang gitu kan? Kaget Umar kan? Ya, kenapa? Nabi Muhammad itu pernah doa. Ya Allah, kuatkanlah Islam karena salah satu dari dua orang. Karena Abu Jahal masuk Islam atau karena Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, sampai Rasul itu doa itu. Saking berpengaruhnya dua orang ini.
Dan kalau seandainya engkau yang masuk Islam, wahai Umar, kata Ka'ab tadi, sesungguhnya engkaulah yang dikabulkan doanya, engkaulah yang didoakan sama Allah, didoakan sama Muhammad, dan engkaulah yang memang diutus oleh Allah untuk menguatkan agama ini. Wah, Umar kan jadi senang kan? Nama dia diceritai gitu. Coba lah, kalau nama kita diceritai baik-baiknya, kita kan senang juga. Umar juga gitu. Wah, semakin penasaran dia ingin bertemu sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Dibawa ke tempat Rasulullah sedang berada. Waktu itu Nabi Muhammad sedang kajian tadi. Salah satunya adalah Hamzah tadi. Diketok pintu, ya, ketok pintu, kan? Siapa di luar? Umar. Oh, kaum muslimin yang tadi lagi kajian tuh. Wah, Umar, kabur ya, sembunyi, takut kan? Kata Hamzah, biar saya yang berhadapan sama dia. Kalau dia berani sama mengganggu Muhammad, kita selesaikan dia di sini pada hari ini. Buka pintu, tarik baju Umar. Kenapa ke sini? Ya kan? Nggak ada, saya mau ketemu Muhammad. Udahlah, bagus-bagus lah. Kamu apa ke sini ya? Lepaskan pedang kamu. Ya kan tadi bawa pedang tuh, dilepasin. Enggak ada, saya tidak mau ke Muhammad. Saya mau ketemu sama Muhammad. Enggak boleh, hadapan saya dulu. Ya, langkai mayat saya dulu. Enggak, saya mau ketemu sama Muhammad, ya kan? Apa kata Rasulullah? Yaudah, suruh dia ketemu sama saya. Oke, awas ya, berani ganggu, pecah ya. Siap. Jalan Umar Khattab. Tanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Islam itu apa? Allah itu seperti apa? Diceritakan Islam itu. Akhirnya apa? Umar tertarik dan dia bersyahadat. Ajarkan aku bagaimana caranya bisa masuk Islam. Dan diajarkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika Umar usai bersyahadat, kaum muslimin yang tadinya itu ketakutan langsung takbir semuanya, Allahu Akbar. Bahkan disampaikan sejarah takbir mereka tuh sampai keluar kemana-mana itu. Selama ini mereka tuh sembunyi-sembunyi, tidak berani takbir kuat. Ketika Umar masuk Islam, mereka takbir kuat-kuat, Allahu Akbar, saking senangnya. Dan nanti ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, banyak hal-hal yang sangat menantang sekali yang beliau lakukan. Misalnya gini, wahai Rasulullah, kita kan benar kan? Islam ini benar kan? Iya. Terus kita kenapa lah sembunyi-sembunyi dakwahnya? Kenapa lah kita mesti takut-takut? Yuk, kita salat depan Ka'bah. Sama tidak pernah nih. Tidak pernah depan Ka'bah. Bakal diganggu. Ayolah kita salat depan Ka'bah. Kata Rasulullah, nanti kaum orang Quraisy akan mengganggu kita. Kan ada saya. Wah, ada saya. Oke, akhirnya apa? Keluar rumah mereka, deret panjang, yang macam orang karnaval, deret panjang. Barisan pertama dipimpin sama Hamzah, barisan kedua dipimpin sama Umar bin Khattab. Jalan mereka rame-rame di dekat Mekah itu, orang Mekah tuh nengok, be. Oh, itu kan? Sholatlah kaum muslimin di Ka'bah, Umar bin Khattab sama Hamzah cuman jadi kayak satpam. Apa nengok? Enggak, Pak, itu. Enggak berani itu. Karena memang umat seperti itu. Dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka Islam semakin kuat, kaum muslimin semakin pede, dan mereka semakin percaya diri untuk menyampaikan dakwah Islam. Ya, seperti itu. Baik Ibu sekalian, kalau saya ceritakan lagi ceritanya masih panjang sekali, tapi karena waktunya sudah habis, ya, kita masih menceritakan kisah Nabi Muhammad dalam 6 tahun setelah beliau mendapatkan amanah menjadi Rasul. Nah, bagaimanakah kisah berikutnya nanti sampai Nabi itu meninggal dunia? Insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.